warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu mau menjelaskan tentang pendapatan per kapita yang melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang pendapatan nasional. Jadi pendapatan per kapita itu ada hubungannya dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Oke, saya jelaskan di sini materi tentang pendapatan nasionalnya. Oke, pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh suatu negara. Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Jadi rumusnya pendapatan per kapita adalah PDB tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tertentu. Saya kasih ilustrasi contohnya pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita, contohnya ini, contoh indikator pendapatan per kapita. Ini ya, pendapatan per kapita pada tahun pertama adalah Rp500.000. Lalu naik menjadi Rp1.000.000 atau 2 kali lipat. Sama-sama ini pendapatan per kapita kalau naik, tapi kalau jumlah penduduknya tetap, maka pendapatan per kapita akan naik. Tapi kalau jumlah penduduknya bertambah, maka pendapatan per kapita kita bagi lagi. Nah, contohnya misalnya, pendapatan nasional negara X dan negara Y sama-sama 500 juta. Namun jumlah penduduk negara X adalah 1.000 orang, sementara negara Y hanya 500 orang. Jika pendapatan negara X dan Y dibagi, didistribusikan, maka pendapatan rata-rata per orang atau pendapatan per kapita negara X adalah 500 juta dibagi 1.000, maka pendapatannya 500. Sementara di negara Y 500 dibagi 500 juta dibagi 500 orang, maka 1 juta. Jelas bahwa kemampuan kesejahteraan penduduk negara X lebih kecil dibanding dengan kesejahteraan rata-rata penduduk negara Y. Jadi sama-sama pendapatan per kapitanya tinggi, tetapi kalau pendapatan jumlah penduduknya besar, maka pendapatan per kapitanya jadi kecil. Contohnya ini kita lihat, Norwegia jumlah penduduknya 4,5 juta. Pendapatan negaranya, pendapatan nasional 258.000. Bagi 258.000 juta dibagi 4,5 juta, hasilnya 57,33. Brunei, kita lihat. Brunei jumlah penduduknya hanya 0,4 juta. Pendapatan per kapitanya kelihatan juga kecil, hanya 50.500 juta. Tetapi karena jumlah penduduknya kecil, 50.500 dibagi 0,4, ketemunya 126.250 rupiah. Nah, ini kelihatan besar sekali karena jumlah penduduknya yang kecil. Indonesia kelihatan, kita lihat Indonesia pendapatannya 3.042. Tinggi ya, kita lihat dari sini perbandingan yang paling besar itu pendapatan negara Indonesia. Tetapi jumlah penduduknya yang paling banyak, Indonesia itu jumlah penduduknya 260 juta. Jadi 3 juta dibagi 260 ketemunya 11,700. Singapura
238.000 dibagi 4,7 juta, Filipina 460 dibagi 7,2. Kita lihat dari sini, maka Brunei itu pendapatan per kapitanya yang paling tinggi. Jadi di sini kelihatan ketahuan bahwa tingkat kesejahteraan negara yang paling tinggi adalah Brunei Darussalam karena jumlah penduduknya hanya sedikit. Oke, perlu diingat lagi bahwa untuk mencari pendapatan per kapita rumusnya pendapatan nasional per tahun dibagi jumlah penduduk per tahun. Kalau jumlah pendapatan nasionalnya tinggi, jumlah penduduknya kecil, maka pendapatan per kapita juga akan tinggi. Sekarang manfaat menghitung pendapatan per kapita, manfaatnya itu untuk mengetahui perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi negara Asia, negara-negara di Asia ketahuan bahwa Brunei Darussalam itu tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang paling tinggi. Yang kedua, mengetahui data-data perbandingan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara dengan negara lain. Ini tadi ya, contoh perbandingan negara Malaysia itu lebih tinggi, terus disusul oleh negara Filipina, Norwegia, baru Singapura, dan paling rendah adalah Indonesia. Karena jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar. Yang ketiga, sebagai pedoman evaluasi kebijakan dalam bidang ekonomi. Jadi untuk pedoman pengambilan keputusan. Yang keempat, bahan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang dan membandingkan standar hidup beberapa negara dalam kelompok rendah, menengah, dan tinggi. Nah, Indonesia ini termasuk standar hidupnya sangat rendah sekali karena jumlah pendapatan per kapitanya itu sangat rendah sekali, hanya 11,200 ribu. Nah, kita lihat di sini tadi ya, perbandingan pendapatan negara Indonesia dengan negara lain berikut urutan per kapita negara Asia. Paling tinggi negara Singapura, disusul Brunei Darussalam, disusul Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Laos, Vietnam, Myanmar, Timor Leste, dan Kamboja. Jadi Indonesia masih peringkat nomor 5 di negara yang ini sumber dari pendapatan per kapita pada tahun 2003. Oke. Dari sini anak-anak udah paham ya, kenapa kita harus menghitung pendapatan per kapita. Ini sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara atau tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Kalau pendapatan per kapitanya tinggi, maka negara itu masyarakatnya sejahtera. Tapi kalau pendapatan per kapitanya itu rendah, maka negara itu belum sejahtera atau kurang sejahtera. Demikian yang saya jelaskan tentang pendapatan per kapita. Semoga anak-anak paham tentang pendapatan per kapita yang tadi dijelaskan. Itu pendapatan suatu negara selama 1 tahun dibagi jumlah penduduk suatu negara dalam 1 tahun. Jika pendapatan per kapitanya tinggi, maka tingkat kesejahteraan negara masyarakatnya juga tinggi. Kalau pendapatan per kapitanya rendah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga rendah. Nah, ini bisa dihitung setiap tahun. Demikian anak-anak, hari ini penjelasan Bu Eva, semoga jelas dan paham. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya-tanya lewat Google Classroom atau bisa lewat web. Kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga prerogatif.